Selamat siang, perkenalkan saya Yovania Cicilia Saragi, NIM 2170403 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal terkait UAS MK Dasar Surveillance Kesehatan Masyarakat. Saya mengambil jurnal internasional yang berjudul Digital Pharmacovigilance and Disease Surveillance Combining Traditional and Big Data System for Better Public Health, yang artinya Pharmacovigilance digital dan surveillance penyakit menggabungkan sistem tradisional dan big data untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik. Yang pertama ada identitas jurnal. Judul Digital Pharmacovigilance and Disease Surveillance Combining Traditional and Big Data System for Better Public Health. Nama jurnal The Journal of Infectious Disease. Volume dan halaman volume 214 dan halaman 399 sampai 403. Tahun terbit 2016. Penulis Marcel Selete. Reviewer Yovania Cicilia Saragi. Tanggal review 22 Mei 2023. Link jurnal dapat kita lihat pada slide yang tertera. Kemudian ada abstrak. Revolusi digital telah memberikan kontribusi pada kumpulan data yang sangat besar, yaitu big data, yang relevan untuk kesehatan masyarakat. Dua sumber data utama adalah catatan kesehatan elektronik dari sistem kesehatan tradisional dan data yang dihasilkan oleh pasien. Karena kedua sumber data tersebut memiliki kekuatan yang saling melengkapi, akurasi yang tinggi pada data dari sumber tradisional dan kecepatan serta variasi yang tinggi pada data yang dihasilkan oleh pasien, kedua sumber data tersebut dapat dikombinasikan untuk membangun sistem kesehatan masyarakat yang lebih kuat. Akan tetapi, keduanya juga memiliki tantangan yang unik. Data yang dihasilkan oleh pasien khususnya seringkali sama sekali tidak terstruktur dan sangat bergantung pada konteks, yang pada dasarnya merupakan tantangan bagi pembelajaran mesin. Beberapa contoh terbaru dari pengawasan penyakit menular dan pemantauan kejadian obat yang merugikan menunjukkan bahwa tantangan teknis tersebut dapat diatasi. Terlepas dari kemajuan ini, masalah verifikasi tetap ada, dan kecuali jika pendekatan epidemiologi tradisional dan digital digabungkan, sumber data ini akan dibatasi oleh keterbatasan intrinsiknya. Kemudian ada ringkasan. Surveillance penyakit telah diakui secara luas sebagai salah satu alat yang paling penting untuk menilai, memprediksi, dan mengurangi wabah penyakit menular. Selama beberapa dekade, surveillance penyakit tradisional telah menjadi bagian utama dalam portofolio kesehatan. Dengan didasarkan pada data yang dikumpulkan institusi kesehatan oleh dokter, laboratorium kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lain-lain, yang biasanya data terdiri atas informasi seperti data morbiditas, mortalitas, laporan laboratorium, laporan kasus individu, investigasi lapangan, survei, dan data demografis. Dimulai pada tahun 1970-an, revolusi komputer dan internet dan ponsel mempengaruhi sistem surveillance penyakit tradisional. Pertimbangan aksesibilitas dan kecepatan pengiriman data antar institusi menjadikan kemajuan teknologi ini akhirnya dimanfaatkan untuk upaya menyediakan data epidemiologi yang lebih cepat, lebih luas, dan data baru yang dihasilkan langsung oleh publik yang dapat dikenal sebagai epidemiologi digital. Namun, di sisi lain, epidemiologi digital ini ternyata memiliki efek yang berbeda secara kualitatif, di mana aliran data yang bukan berasal dari platform yang dirancang khusus untuk tujuan kesehatan seringkali melewati saluran kesehatan masyarakat tradisional yang seharusnya menjadi dasar epidemiologi digital. Kesimpulan. Kemunculan dan penarikan publik berikutnya dalam Flu Trends telah menyoroti dua potensi masalah utama epidemiologi digital, gangguan big data dan dinamika algoritma. Namun demikian perlu dicatat bahwa sistem pada Google Flu Trends tidak dirancang untuk menggantikan epidemiologi tradisional, melainkan untuk melengkapinya. Komunitas kesehatan masyarakat perlu berhati-hati untuk membangun kekuatan dari kedua sistem kebenaran dalam epidemiologi tradisional dan kecepatan serta variasi dalam epidemiologi digital. Permasalahan tantangan teknis dapat diselesaikan dengan mengintegrasikan aliran data baru dari sistem kesehatan masyarakat tradisional ke dalam alur kerjanya dan menyediakan investasi infrastruktur yang sesuai. Demikian juga kecerdasan algoritma dalam domain kesehatan masyarakat harus dinamis dan dipelihara dan diperbarui secara berkala. Seruan pentingnya memanfaatkan kecerdasan epidemiologi digital paling layak dilakukan oleh institusi kesehatan masyarakat yang ada.
Adapun kekuatan dari penelitian ini adalah jurnal ini memberikan wawasan yang luas tentang sistem surveillance penyakit dan efek samping obat digital dan tradisional serta memberikan kesadaran dan motivasi untuk memanfaatkan kecerdasan sistem surveillance epidemiologi digital. Pembahasan untuk memperkenalkan sistem epidemiologi tradisional dan digital atau big data dilakukan dengan sangat baik dengan dilengkapi contoh pembahasan tentang platform digital terkenal dan relevan yaitu Google Flu Trends dan ADRS. Pembahasan mengenai masalah teknis yang terjadi dalam upaya penerapan sistem epidemiologi digital sudah diiringi dengan pemberian solusi yang relevan sehingga memunculkan harapan baru dan memungkinkan penelitian yang lebih mendalam tentang upaya memperbaiki dan mengembangkan sistem yang menggabungkan kedua kekuatan sistem epidemiologi tradisional dan digital untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kelemahan dari penelitian. Pada jurnal ini tidak memuat konten penelitian yang dilakukan sendiri, melainkan hanya melampirkan pembahasan dengan didasarkan berbagai laporan hasil penelitian lain, sehingga penjelasan dalam beberapa poin pembahasan di dalamnya terkadang kurang deskriptif dan melebar atau kurang relevan serta kurang representatif. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.